Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pokok bahasa mengenai virus. Yang akan kita pelajari yang pertama mengenai sejarah penemuan virus, yang kedua mengenai ciri-ciri virus serta struktur tubuh virus, kemudian yang selanjutnya jenis-jenis virus dan peran daripada virus. Nah, peran daripada virus nanti akan kita pelajari mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama sejarah virus, yang kedua ciri-ciri virus, yang ketiga struktur tubuh virus, yang keempat jenis-jenis virus, yang kelima dampak daripada virus. Yang pertama dulu sejarah daripada virus. Yang pertama kali pada zaman dahulu sekitar tahun 1883 pada suatu lahan pertanian, Amayer ini mengadakan penelitian mengenai penyakit yang menjangkiti daripada tanaman tembakau, yaitu berupa tanaman bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian dari situ Amayer melakukan percobaan, yaitu dengan cara tembakau dari yang berpenyakit itu ditumbuk halus daunnya, kemudian diekstrak, kemudian dari ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tersebut disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Kemudian setelah selang beberapa hari, tanaman tembakau yang sehat tadi menjadi sakit, yaitu terjangkit daripada bercak-bercak kuning daripada penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, percobaan tersebut diteruskan oleh ahli dari Dmitri Ivanovsky, yaitu pada tahun 1892. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Ivanovsky ini yaitu hampir sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Amayer, yaitu masih pada daun tembakau tadi. Perbedaannya, Ivanovsky ini melakukan penyaringan daripada ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tadi. Kemudian filtrat daun yang sudah disaring, yaitu dengan menggunakan saringan bakteri, itu disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Setelah selang beberapa hari, tanaman tembakau tersebut menjadi sakit. Dmitri Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit ini sangat kecil dan mengeluarkan toksin atau racun. Nah, kemudian penelitian tersebut dilanjutkan oleh Martinus Beijering. Ini sekitar tahun 1897, bahwa ternyata agen infeksi yang ditemukan di dalam getah yang sudah disaring tersebut ini dapat bereproduksi dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer antar tanaman. Jadi percobaan yang dilakukan Martinus Beijering ini berkali-kali dari tanaman yang sehat, kemudian disemproti dengan tanaman yang ekstrak tanaman tembakau yang sakit, itu menjadi sakit. Kemudian diulangi kembali lagi. Dan akhirnya Martinus Beijering ini menyimpulkan bahwa mosaik tembakau ini bukan disebabkan oleh bakteri, tetapi sejenis cairan hidup yang membawa penyakit. Cairan hidup yang membawa penyakit. Itu kesimpulan sementara yang diungkapkan oleh Martinus Beijering. Kemudian pendapat yang keempat yaitu dari Wendell Stanley sekitar tahun 1935. Ya. Ini Wendell Stanley ini berhasil mengkristalkan penyakit penyebab mosaik pada tembakau yang dikenal dengan virus mosaik tembakau. Karena apa? Karena ternyata organisme tersebut itu lolos dengan saringan yang digunakan untuk menyaring bakteri. Berarti
organisme tersebut itu ukurannya sangat kecil. Begitu juga diteruskan dengan Haruska, G.A. Krause, dan Evan Koch. Ini virus pertama kali divisualisasikan dengan mikroskop elektron, yaitu tahun 1939. Yang melakukan adalah Haruska, G.A. Krause, dan Evan Koch. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri virus. Bahwa virus ini hanya terdiri atas DNA atau RNA saja. Ya. Ini terbungkus di dalam kapsid. Bentuk kapsidnya itu ada yang helix, ada yang polihedral, itu segi banyak. Kemudian ada yang bentuknya kompleks seperti pada bakteriofage, yaitu merupakan virus yang menyerang bakteri. Kemudian ukurannya sangat kecil sekali atau bisa dikatakan ultra mikroskopis. Ini sekitar 10 nano, ya, 10 nanometer dan sampai dengan 300 nanometer. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian ciri selanjutnya bahwa virus ini hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup, atau bisa dikatakan sebagai bersifat parasit obligat. Ya. Jadi hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup. Sedangkan di dalam lingkungan, virus itu bersifat mengkristal, tidak bisa berkembang biak. Maka dikatakan bahwa virus itu bersifat metaorganisme. Artinya apa? Metaorganisme itu merupakan peralihan antara benda mati, atau bisa dikatakan dapat dikristalkan, dan benda hidup. Ya. Jadi apabila virus itu berada di dalam lingkungan, dia mengkristal, tetapi apabila sudah masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, maka virus itu bisa memperbanyak diri atau bisa berkembang biak. Kemudian ciri yang lainnya bukan merupakan sel atau aseluler. Virus itu bukan merupakan sel. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak memiliki inti sel, juga tidak memiliki membran plasma, juga tidak memiliki sitoplasma. Ya, sitoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Bentuk tubuhnya, ya, ada yang bulat, ada yang batang, ada bentuk T, ada juga yang berbentuk silindris. Kemudian kita lanjutkan struktur tubuh virus. Ini salah satu contoh gambar daripada struktur tubuh virus yang berbentuk seperti bulat, ya. Ada selubung, ada RNA, ada enzim, ada selubung protein atau kapsid. Nah, ini pada dasarnya struktur tubuh virus, ya, ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu kepala, ya, bagian kepala ini berisi DNA atau RNA saja, jadi hanya ada salah satu materi genetiknya atau bahan genetik kehidupannya. Ini berfungsi untuk kehidupannya, untuk berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah kapsid atau selubung protein. Kapsid atau selubung protein. Ini tersusun atas banyak kapsumer. Ya, tersusun atas banyak kapsumer yang berfungsi untuk membungkus daripada DNA atau RNA. Nah, bentuk daripada kapsumer ini bermacam-macam, ada yang bulat juga, ada polihedral, ada helix. Kemudian yang ketiga, isi tubuh virus. Ini biasanya disebut virion, yaitu bahan genetik berisi DNA atau RNA saja. Dan yang keempat, yaitu bagian virus yang keempat terdiri atas ekornya. Ekor untuk menempelkan diri pada sel inang. Kemudian jenis-jenis virus. Yang pertama ada virus DNA. Yang pertama ada virus DNA. Jadi virus DNA itu materi genetiknya berupa asam nukleat, bentuknya rantai ganda berpilin.
Contohnya adalah virus herpes, virus varicella, virus bakteriofage, virus papilloma, dan virus adenovirus. Kemudian virus RNA adalah materi genetiknya berupa asam nukleat, bentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Contohnya ada virus HIV, ada virus influenza, virus hepatitis E, ada virus rabies, ada virus gondong, ada virus Ebola, kemudian virus tumor RNA DHF atau penyebab demam berdarah, kemudian virus paramyxovirus dan virus rubella. Kemudian peranan virus atau dampak daripada virus. Yang pertama, dampak positif virus. Bahwa virus tidak semuanya itu menyebabkan penyakit. Ya. Tetapi ada sebagian kecil virus itu bisa berdampak positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pada bidang kesehatan, ini virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin polio, untuk pembuatan vaksin campak, kemudian cacar, kanker, kemudian vaksin corona yang mungkin sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan vaksin corona dengan jenis Sinovac maupun AstraZeneca. Nah, itu merupakan peranan virus dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, peranan dalam bidang kesehatan yaitu bisa membuat antitoksin. Apa antitoksin itu? Antitoksin itu melalui penggabungan DNA virus dan gen yang bisa menguntungkan. Ya, pembuatan antitoksin. Yang ketiga, pada bidang kesehatan bisa bermanfaat untuk membuat insulin. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara virus penyebab kanker dicangkokkan dengan gen penghasil insulin ke bakteri. Sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Nah, insulin itu digunakan untuk obat bagi orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau DM atau penyakit gula. Kemudian dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, virus dapat digunakan untuk pengendalian hama melalui baculovirus. Nah, virus ini dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lain sehingga serangga yang menyebabkan hama penyakit tersebut lama-kelamaan selnya akan mati. Ya, sehingga bisa mengurangi jumlah hama yang disebabkan oleh serangga dan arthropoda. Kemudian penerapan IPM atau Integrated Pest Management ini dengan cara penerapan mengandalkan agen-agen biologis sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mengakibatkan penyebaran lingkungan. Kemudian pada bidang sains, pada bidang ilmu pengetahuan, virus ini untuk studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Selain itu juga untuk penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, kemudian formasi RNA, formasi protein, DNA dasar, dan ketahanan tubuh. Nah, itu dampak positif atau manfaat daripada virus di dalam kehidupan manusia. Kemudian dampak negatif, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada manusia, ya, yang pertama adalah virus HIV.
Virus HIV ini menyebabkan lemahnya daripada sistem kekebalan tubuh manusia. Ini menyebabkan atau dengan singkatan human immunodeficiency virus. Nah, penyakit HIV ini menular melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Kemudian pemakaian jarum suntik bekas dengan penderita HIV, dengan penggunaan alat pembuat tato dan body patching, ya. Tetapi virus ini juga bisa menular dengan kontak melalui cairan tubuh, yaitu darah, air mani, dan lainnya. Juga HIV menularkan kepada bayi kandungannya, tetapi tidak menular karena kontak langsung sehari-hari, misalkan bersentuhan, berjabat tangan, dan berpelukan, ya, itu tidak bisa menularkan. Nah, penyakit yang disebutkan ini akan menimbulkan penyakit AIDS atau acute immunodeficiency syndrome. Ini menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi yang diserang adalah sel darah putih. Yang kedua, virus Ebola. Virus Ebola ini pertama kali ditemukan di sungai Ebola di Zaire atau Kongo sekitar tahun 76. Ini salah satu virus yang mematikan bagi manusia. Ini menyebabkan demam, diare hingga pendarahan. Nah, penularannya atau penyebarannya ini melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi oleh cairan tubuh penderita. Dan sampai saat ini belum ditemukan pengobatannya seperti halnya virus HIV. Kemudian virus corona, paramyxovirus, ya, ini yang sedang menjangkiti atau memandemi daripada di seluruh dunia. Ini menyerang sistem pernapasan, sehingga manusia akan tertular pada udara yang mengandung virus. Nah, penyakit ini bisa menyerang daripada saluran pernapasan, apalagi dari tenggorokan sampai ke paru-paru. Virus ini penularannya sangat cepat dibandingkan dengan virus HIV dan virus Ebola. Kemudian virus herpes simplex. Ini menyerang pada kulit manusia. Sebutannya yaitu HSP ini. Ini bisa menimbulkan penyakit menular seksual pada pria maupun wanita. Ini menyebabkan luka melepuh di area organ intim. Kemudian virus dengue. Ini menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD. Ini penularannya melalui gigitan nyamuk jenis Aegypti, ya, Aedes aegypti. Ini virus dengue. Ini pencegahannya tentu saja menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya 3M, ya. Mengubur daripada bekas botol ataupun apapun, kemudian menguras, ya. Menguras, ya, daripada bak mandi atau tampungan air dan sebagainya. Kemudian penyakit virus yang menyerang pada hewan itu adalah yang pertama virus rabies. Virus rabies ini biasanya ditularkan oleh gigitan anjing, kucing, kera, ya. Kemudian juga kucing yang terinfeksi daripada virus rabies. Kemudian kelelawar, ya. Ini menyebabkan atau menyerang daripada sistem saraf pusat manusia dan otak, sehingga menyebabkan hidrofobia. Kemudian
Yang kedua, virus avian influenza atau H5N1 atau flu burung terkenalnya ini. Ini bisa menyebabkan penyakit pada hewan unggas seperti ayam, bebek, mentok, burung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, virus yang menyerang pada tumbuhan yang pertama adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Ini menyebabkan bercak-bercak kuning pada tanaman tembakau. Kemudian yang kedua, penyakit tungro. Ini menyebabkan kerdil pada tanaman padi. Dan yang keempat yaitu CPPD, Citrus Pine Plume Degeneration. Ini menyebabkan penyakit pembuluh tapis pada tanaman sitrus atau jeruk. Itu dampak positif. Nah, ini bentuk-bentuk selubung proteinnya, ya, gambarnya bisa dilihat. Ini virus bakteriofage, merupakan virus yang menyerang pada tanaman, pada bakteri. Ini berbentuk T. Kemudian ini gambar virus dan penyakit yang ditimbulkan. Ini virus polio, bentuknya bulat seperti ini. Ini virus influenza. Ini virus tobacco yang menyerang tumbuhan. Ini penyakit cacar air atau varicella. Varicella yang disebabkan oleh virus juga. Cacar air. Nah, itu dulu yang bisa Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan bisa menimbulkan semangat belajar kalian dan bisa disambung dengan referensi menggunakan buku elektronik siswa yang sudah Pak Eko share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.